Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moku yang membahas ibu-ibu di dapur daerah Sukabumi. Sekarang giliran aku masak buat makan siang. Makan siangnya bikin terus dan lupa kalau itu nasi habis. Cumi dicabein. Nah, giliran ini menumis dulu ya, bawang merah, bawang putih sama cabai hijau. Cabai hijaunya banyak banget supaya nantinya cuminya jadi banyak, karena cuman seperempat. Kalau seperempat itu sedikit ya, jadi harus banyak aksesorisnya, yaitu cabai merah sama cabai rawit supaya pedes seger gitu. Gimana ibu-ibu di sana kabarnya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masak apa nih? Seperti biasa ya, pertanyaannya masak apa buat ibu-ibu? Bikin bingung sih itu tiap hari. Kalau aku sih kalau lagi bosen ya paling banter ceplok telur lah sama mie. Nah, ini cabenya aku masukin ke dalam katel ya, kita tumis sampai harum, sampai wangi ya. Kalau ibu-ibu di sana masak cumi digimanain? Cuma digoreng aja atau ditumis pakai bumbu kayak gini? Aku ya kalau digoreng aja itu guruntulan saeutik pisan, komo saparapat nah ya. Ini dicampur aja sama cabe, jadi kita tuh nggak usah nyambel, jadi sekali jalan gitu, tumis cumi sekaligus sambalnya. Tapi ini cabai hijau nggak bakalan pedas karena rasanya nggak terlalu pedas, jadi aku campur cabai rawit. Nah, ini supaya matang aku masukin air, dan setelah agak lama diaduk-aduk, dibiarin aja sampai nyerap bumbunya. Kemudian kalau sudah itu dimasukin minyak sedikit supaya cuminya nggak terlalu basah. Nah, ini penampakannya agak sedikit hitam karena itu aku ada campuran gula di situ, jadi sedikit tutung ya. Nah, ini tempenya aku beli 10 ribuan di amang-amang yang lewat ya. Kalau di pasar itu agak lebih murah, mungkin karena COD ya, COD dikirim sampai di depan rumah, jadi ada ongkos kirimnya gitu. Nah, ini dipotong gude-gude supaya wareg, supaya cepet beres gitu. Kalau sedikit-sedikit, kalau nanti dicampur sama tepung suka potong-potong. Kalian aku mau ngasih tips and trick agar efektif mengelola keuangan. Jikalau dikasih uang bulanan itu pas-pasan banget ya. Yang pertama, penuhi dulu kebutuhan pokok, yaitu beras, minyak, bayar air, bayar listrik, semuanya didahulukan. Itu yang pertama ya. Kalau aku sih ya, pas waktu gajian itu uang belanja langsung dipotong untuk kebutuhan pokok, dan nantinya kalau untuk kebutuhan mingguannya dicukup-cukupin aja sekitaran 150. Biasanya aku beli bumbu-bumbu langsung di pasar ya, bawang merah, bawang putih semuanya beli setengahan, lalu aku simpan di kulkas, dan itu cukup untuk 2 minggu. Nah, untuk sisa uangnya bisa buat beli bahan-bahan makanan yang lain. Kemudian usahakan untuk menyisihkan uang untuk menabung, karena kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi misalnya kalau kita amit bulan kita sakit, kita udah punya pegangan di dompet, walaupun itu cuman sedikit ya, minimal kita ada untuk beli obat. Nah, ini bumbunya udah jadi untuk bikin tempe gorengnya. Mungkin ini udah di luar kepala buat ibu-ibu ya, jadi nggak usah dijelasin apa aja, yaitu sekitar ketumbar, bawang putih, bawang merah, dan terigu. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu hindari beli belanjaan yang di luar kebutuhan pokok, seperti
jajan-jajan di luar gitu. Nah itu dibatesin aja, kecuali uangnya bisa ada lebihnya ya bun, bisa aja, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jikalau itu uang kita udah pas-pasan, jadi ini uangnya udah dialokasikan sesuai kebutuhan kita. Ini bukannya mengguruin ya bun, tapi ini menurut pengalaman aku, di masa-masa sulit seperti ini, uang segimanapun kalaupun kita nggak bisa ngelolanya bakalan habis. Jadi kalau kita dikasih uang sedikit, disesuaiin aja apa yang harus dibeli. Mungkin ini nggak akan berlaku buat anak-anak ya, karena anak-anak gak bisa ditahan itu buat jajan dan ongkos. Nah untuk solusinya supaya semuanya bisa ke handle gitu, makanya untuknya disesuaikan aja, nggak usah terlalu mewah gitu ya. Tahu tempe juga cukup, mungkin agak sedikit membosankan ya, tapi minimal kita tidak punya hutang untuk kebutuhan pokok kita sendiri. Nah itulah sekitaran tipsnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan jangan diambil ya, kalau ada yang baik silahkan di share. Aku cuman sharing aja supaya ini ada faedahnya di video ini ya. Nah ini udah beres, lalu diaduk-aduk. Aku dicampurin aja karena terlalu lama kalau dicemplungin satu-satu, jadi diaduk aja supaya tempenya ada rasa nyerap gitu. Nah ini aku mau goreng sambal dulu ya, cabai merah, tomat sama bawang merah, cabai rawit. Kalau kita makan gak pakai sambal kayak gimana ya, seperti udah kebiasaan mungkin ya, orang Sunda itu harus ada sambal makannya supaya jadi nafsu makan. Apalagi kalau menunya itu aja ya, otomatis harus dikasih sesuatu yang bikin perangsang kita mau makan banyak. Aku biasanya kalau makan seperti ini sambal goreng asin, dah aku sisihkan sebagian uang disimpan di kulkas untuk beli telur buat si adek makan sehari-harinya. Jadi kalaupun ibunya makannya sambal sama goreng asin, anaknya tetap dapat proteinnya. Telur sekarang lagi murah ya bun, sekitaran 27.000, alhamdulillah turunnya. Jadi ada opsi kedua selain beli ayam. Kalau kemarin jadi harganya beda sedikit sama ayam ya, agak sayang gitu beli telur, rasa harganya sama seperti ayam. Nah ini aku mau goreng tempenya. Makasih ya yang udah mampir ke channel aku, jangan lupa komen ya supaya aku tahu kekurangan dan kelebihan dari video ini. Banget yang udah subscribe, jangan lupa pencet tombol notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah ini sambalnya udah mau jadi, aku bumbuin bawang pakai garam, gula sama micin. Ini sambal bawang namanya. Aku selalu bikin sambal bawang selain sambal terasi ya, karena kalau sambal terasi biasanya buat botram gitu. Nah kalau sambal bawang kayak gini kapan aja dimakan bisa cocok. Sebenarnya ada juga sambal terasi, tapi menurut aku kalau sambal terasi enaknya itu dadakannya, ngedadak dibikin langsung dimakan gitu, gak bisa ditunda-tunda. Sekarang aku bikin videonya di sore hari ya bun, karena menurut aku kalau pagi-pagi itu riuhnya minta ampun, lagi jika pas hari sekolah. Jadi aku selalu kesiangan kalau bikin konten masakan pagi-pagi, yaitu belatak dan kesiangan. Jadi ini aku bikin kontennya di siang harinya supaya agak rileks gitu ngambil videonya, jadi bisa ngatur-ngatur gimana posisinya yang bagus. Nah ini sambalnya udah jadi. Nah ini tempenya aku lupa balikin ya bun, karena aku lagi ngutak-ngutak ini HP posisinya gimana, jadinya nggak ketahuan nih tempenya udah mau gosong, mau golden brown gitu, tapi enak loh jadi crispy, pembelaannya.
Nah ini udah mau diangkat, goreng tempe pakai sambal, menu sederhana untuk kita tapi masih ada vitamin sama proteinnya. Agak sedikit bosen ya kalau misalnya goreng tempe tiap hari, ya ambil solusinya yang lain ya. Mungkin kita goreng ikan asin atau apa gitu, yang penting menu makanan di meja makan ada, nggak sampai ngeganggu keuangan bulanan kita. Nah nanti kalau udah ekonominya udah mulai membaik, itu terserah ibu ya mau masak apa di dapur. Ini disesuaikan aja sama keadaan kita supaya kita nggak punya utang. Nah ini udah selesai, tempenya kita geprek aja di dalam sambelnya, ini pedas banget. Makasih ya bun udah nonton video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.